Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini dapat berjumpa lagi dengan saudara walaupun tidak bertatap muka. Percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita sepakat, kita berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Biar kiranya waktu kita sepakat menyembah Tuhan bersama-sama, Tuhan hadir. Terima kasih. Ku perlu kuasa-Mu di setiap waktu, bawaku tinggal di dalam kasih-Mu. Lebih baik menempuh badai dengan-Mu daripada harus hidup tanpa-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu di setiap waktu. Dan bawa kami Tuhan, bawaku tinggal di dalam kasih-Mu. Lebih baik menempuh badai dengan-Mu daripada harus hidup tanpa-Mu. Sama-sama katakan, ku tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan yang terbaik. Ku tahu Kau selalu besertaku saat ku panggil nama-Mu. Semua kan berakhir baik. Ku tahu bekerja dalam segala perkara, mendatangkan yang terbaik. Ku tahu Kau selalu besertaku saat ku panggil nama-Mu. Semua kan berakhir baik. Ku tahu. Ku perlu, sama-sama katakan, kuasa-Mu di setiap waktu. Bawaku tinggal di dalam kasih-Mu. Lebih baik menempuh badai dengan-Mu daripada harus hidup tanpa-Mu. Sekali katakan, ku perlu kuasa-Mu di setiap waktu, bawaku tinggal di dalam kasih-Mu. Lebih baik menempuh badai dengan-Mu daripada harus hidup tanpa-Mu. Ku tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan yang terbaik. Sama-sama katakan, ku tahu Kau selalu besertaku saat ku panggil nama-Mu.
semua kan berakhir baik. Ku tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan yang terbaik. Ku tahu Kau selalu besertaku saat ku panggil namamu, semua kan berakhir baik. Ku tahu. Mari sembah Tuhan. Sembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat rahmat-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidupku. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Glory bagimu, glory, 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 glory. Iya namasyo, segala hormat bagimu, segala pujian sembahmu, meninggikanmu. Sikibiri mianambo. Sama-sama katakan, mengalir. Angkat kedua tanganmu, haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat kedua tanganmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh,
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kesembuhan, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kebaikan-Mu mengalir, mengalir, Roh-Mu bekerja, bekerja, bekerja. Oh, glory bagimu, bagimu Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan, segala pujian syukur Yesus. Oh, glory bagimu, bagimu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Menyembah, menyembahmu, menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Ku mengagungkan, meninggikanmu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Thank you God. Dekat padamu itu rinduku. Oh, oh. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh, glory bagimu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah kami hanya kepadamu, ke tahta-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari yang mau dekat kepada Tuhan, yang rindu kepada Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Oh, oh, oh.
setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang wajahnya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa kami, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, biar kami memandang wajah-Mu yang kudus. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Rut pasal yang pertama, ayat pertama mulai. Nanti saudara bisa baca keseluruhan daripada kisah ini. Nanti kita sampai di ayat yang ke-6 saja. Dikatakan firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa kalau saudara tahu arti kata daripada Bethlehem adalah rumah roti atau rumah daging. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa Bethlehem sudah tidak menghasilkan lagi yang namanya rumah roti, sebab dikatakan pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Nah, sehingga daripada keluarga Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion ini, mereka berkeputusan untuk meninggalkan yang namanya Bethlehem, meninggalkan yang namanya rumah roti. Mereka sudah tidak mempercayai lagi akan pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah tidak mempercayai lagi akan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mempercayai lagi bahwa Tuhan sanggup memelihara atas kehidupannya. Sehingga apa? Dia memutuskan meninggalkan kasih karunia dan pergi ke tanah Moab. Kita tahu bahwa Moab adalah gambaran kehidupan dunia ini. Moab adalah gambaran sebuah dosa, sebuah tawaran dosa yang mengasihkan, yang mengenakkan. Elimelek ini berpikiran bahwa kayaknya dunia, kayaknya Moab lebih menjanjikan daripada Bethlehem, daripada rumah roti yang dimana dia ada di situ. Pernah dia mengecap akan kasih Tuhan, dia pernah mengecap akan pemeliharaan Tuhan di sana pada waktu itu. Sepertinya Moab lebih menjanjikan, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan yang namanya tanah perjanjian itu. Dan apa yang terjadi? Keputusan yang diambil oleh dia, keputusan yang salah. Saudara baca tadi, kita baca tadi bersama-sama, dikatakan pertama adalah Elimelek mati, anaknya mati, Mahlon dan Kilion. Sebab gini, sebelum Elimelek dan Mahlon dan Kilion, kedua anaknya ini mati secara daging. Dia mati dulu secara rohani. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ini sebuah pewahyuan yang daripada Tuhan, bahwa sebelum daripada Elimelek ini mati dan kedua anaknya mati, dia mengalami kematian secara iman. Waktu imanmu mati, sebab dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, waktu dasarnya dihancurkan, dasarnya mati, sehingga mereka mengalami yang namanya kematian yang sangat tragis. Tetapi puji Tuhan, Naomi memutuskan untuk kembali kepada tahta kasih karunia Tuhan. Ingat satu hal, seburuk-buruk keadaanmu, sepahit-pahitnya keadaanmu, kondisimu di titik terendah sekalipun, ingat satu hal, jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Sebab dikatakan gini, walaupun keadaanmu terburuk, ingat Tuhan sanggup untuk memelihara hidupmu. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupanmu. Tuhan sanggup untuk memulihkan rumah tanggamu, untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Sekali lagi, jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Sebab di Bethlehem Tuhan menyediakan segala sesuatu. Nanti saudara baca di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi itu, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari tanah Moab. Dia meninggalkan kehidupan dunia itu, Moab itu. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan siapa? Umatnya, dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi,
seburuk-buruknya keadaanmu di titik terendah, jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Sebab dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Biarlah keputusan-keputusan yang kita ambil, biarlah itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Jangan mengambil sebuah sikap, jangan mengambil sebuah keputusan waktu hatimu sedang yang namanya tidak dipimpin oleh kasih karunia Tuhan, tidak dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Percayalah, kalau engkau memutuskan sebuah keputusan menurut pandangan mata kita, sepertinya dunia lebih menjanjikan, sepertinya dosa lebih menjanjikan. Ingat, maut sudah menanti atas kehidupan kita. Sebelum engkau mengalami yang namanya kematian secara daging, engkau akan mengalami kematian secara rohani, secara iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang datang dalam kehidupan kita, bahwa tetaplah tinggal di dalam Bethlehem, di dalam rumah roti. Sebab Tuhan telah memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan engkau, saudara dan saya, dan memberikan makanan atas kehidupan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau baik Tuhan. Bapa, terus kami tahan hentinya melepaskan berkat buat bangsa ini, buat kota kami. Kami ada tinggal di bangsa ini, kami ada tinggal di kota ini. Satu hal yang kami tahu, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami memberkati bangsa kami, sembuhkan, pulihkan politik, perdagangan, perekonomian, semuanya, sektor pendidikan, sektor budaya, pariwisata. Tuhan pulihkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anakmu yang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan sediakan buat hidup mereka di dalam nama Yesus. Berkat-Mu mengalir. Setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan memberkati. Rumah tangga yang ada, Tuhan memberkati. Tubuh mereka, roh mereka, jiwa mereka terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di antara kami tidak ada yang sakit. Semua kami, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat dalam anugerah Tuhan. Yes, haleluya. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini atas kehidupan kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang hebat itu akan menaungi kami, akan membentengi hidup kami sepanjang hari ini. Dan apapun yang kami sentuh dengan kami, disentuh dengan tangan kami, dibuat berhasil. Tidak ada kegagalan. Berkat-Mu melimpahi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mara bahaya, kecelakaan, roh maut, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan senantiasa sepanjang hari ini. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tetaplah semangat menghadapi setiap musim kehidupan ini. Percayalah bahwa setiap musim kehidupan ada batas waktu jatuh temponya. Amin. Sebab setiap musim kehidupan Tuhan akan membawa hidupmu semakin baik dan semakin baik lagi. Dan percayalah bahwa Tuhan menaungi atas kehidupan kita. Ingatlah satu hal, setiap musim-musim kehidupan Tuhan punya maksud yang terbaik buat hidup kita. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.